Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Ustaz Dr. Andes Ahmad Yani, serta yang saya hormati segenap DKM Masjid Al-Insan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat zuhur, para ustaz, para haji, para tokoh masyarakat. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, keberkahan umur, Allah berikan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik insyaallah, amin ya rabbal alamin. Tiada kata yang paling indah selain puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang melangkahkan kaki kita menuju masjid ini. Begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita mau menghitung nikmat tersebut, maka pasti kita tidak akan bisa. Nikmat apa ya? Nikmat gigi saja, Masya Allah. Ini luar biasa. Saya suatu ketika di sebuah klinik di Bintaro, ternyata ada bapak-bapak di depan saya. Kata bapak tersebut, Kak, saya sudah deposit 24 juta. Kapan akan dilakukan tindakan gigi saya? Kaget saya dengarnya. Waktu itu saya belum dapat ilmunya. Setelah berapa minggu kemudian baru dapat ilmunya. Jadi bayangkan satu gigi harganya 24 juta. Kalau gigi kita 32 kali 24 berapa, Pak? Banyak. Nah, ternyata kita yang hadir di masjid ini nih orang-orang kaya semua. Itu baru soal gigi. Dan itu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Salawat beriring salam kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya, kita semua ila yaumil qiyamah. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas sosok yang sangat luar biasa. Dan beliau ini termasuk kandidat khalifah terkuat setelah Umar. Dan beliau didoakan keberkahan dan kebahagiaan mulai dari kandungan. Masya Allah ya. Siapakah beliau ini? Yaitu Abdurrahman bin Auf. Saya rasa kalau kita membahas sirah Abdurrahman bin Auf ini dalam waktu setengah jam atau 1 jam sepertinya tidak akan cukup. Maka pada kesempatan ini hanya sebagian saja mungkin yang dapat kita bahas. Orang terkadang kagum dengan orang lain itu bisa kagum karena keilmuannya, atau kagum karena ibadahnya, atau kagum karena mungkin kekayaannya, atau kagum karena akhlaknya, atau kagum karena dia ahli dalam organisasi dan lain sebagainya. Nah, sosok yang akan kita bahas kali ini semuanya ada dalam dirinya. Jadi ini sosok yang luar biasa sekali, yaitu Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman ini sebenarnya bukan nama asli beliau. Nama asli beliau adalah Abdurrahman, nanti ada, namanya adalah Abdurrahman bin Auf, bin Abdu Auf, bin Al-Haris, bin Zuhra, bin Kilab, bin Ka'ab bin Lu'ay. Sebelum masuk Islam, namanya adalah Abdu Amr. Kemudian Abdul Ka'bah. Ada juga yang memanggilnya dengan Abdul Haris, kemudian diganti oleh Rasulullah SAW dengan Abdurrahman. Dan memang Rasulullah SAW itu
kalau ada nama yang tidak bagus, pasti diganti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya apa, Bapak Ibu? Contohnya Yasrib. Yasrib itu di situ tempatnya penyakit dulunya. Kemudian Rasulullah hijrah ke sana, kemudian diganti oleh Rasulullah dengan nama Madinah Al-Munawwarah. Ada orang namanya Abdul Khail. Khail itu artinya apa? Kuda. Abdu artinya hamba, berarti dia hamba kuda. Hamba kuda. Diganti oleh Rasulullah SAW dengan nama Abdul Khair, itu hamba yang baik. Jadi kalau nama sesuatu itu tidak bagus, tidak ada kebaikan di dalamnya, maka diganti oleh Rasulullah SAW. Ibunya namanya Asy-Syifa binti Auf, masuk Islam kemudian ikut hijrah. Dan ada penjelasan juga nanti ya, bahwa ternyata ibunya ini nanti yang membidani lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nasabnya bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada Kilab bin Murrah. Nisbah beliau Al-Quraisy. Jadi Quraisy ini adalah suku yang mulia. Suku yang paling atas di Arab itu namanya suku Al-Quraisy. Nah, beliau Abdurrahman bin Auf ini dari suku tersebut. Keluarga Zuhra bin Kilab adalah paman-paman dari Nabi, dari jalur ibu. Jadi ada paman jalur ibu, ada paman dari jalur bapak. Sedangkan kunyanya adalah Abu Muhammad. Kemudian beliau lahir di Mekah 10 tahun setelah tahun gajah. Berarti kalau dibandingkan dengan Rasulullah berapa, Pak? Kalau Nabi lahirnya tahun gajah. Kalau beliau lahirnya 10 tahun setelah tahun gajah. Jadi 10 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau sekitar tahun 581 Masehi. Beliau wafat tahun 32 Hijriah. Saat itu ada penjelasan beliau wafat ketika umur 72. Ada lagi pendapat yang menjelaskan ketika umur 75 tahun dikuburnya di Baqi. Kemudian disolatkan oleh Khalifah Utsman. Berarti beliau duluan yang meninggal, baru setelah itu Utsman bin Affan. Abdurrahman berwasiat memberi 400 dinar untuk ahli Badar. Kemudian waktu itu ada penjelasan yang masih hidup itu sekitar 100 orang sampai 400 orang. Beserta keluarganya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia memiliki putra 20 putra dan 8 putri. Ciri-ciri fisiknya. Bagaimana sih Abdurrahman bin Auf itu? Jadi ada penjelasan bahwa Abdurrahman bin Auf itu mirip-mirip dengan Abu Bakar Siddiq. Orangnya ganteng, enak ngelihatnya. Bahkan ada penyair mengatakan kalau seandainya Abdurrahman bin Auf itu dikasih naket. Jadi umpamanya ada si fulan di sini. Kemudian bapak-bapak yang hadir di sini disuruh ngasih kritik. Kira-kira apa sih kekurangan dia ini? Maka kata penyair tersebut tidak akan bisa. Kenapa? Kan kadang-kadang orang kan ada yang kelihatan ganteng kan. Ini kelihatannya ganteng tapi umpamanya matanya agak besar. Oh dia sih ganteng tapi kurang tinggi. Dia ganteng tapi kurang. Tapi kalau Abdurrahman bin Auf itu tidak bisa kasih kritik. Kenapa? Karena enak dilihatnya. Nah, jamaah, bahkan Al-Waqidi menceritakan badannya tinggi, orangnya tampan, kulitnya halus dan putih, lehernya sedikit agak bengkok ke depan, bungkuk ke depan dan lain sebagainya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Abdurrahman bin Auf ini juga beliau orangnya sangat pandai untuk menghias dirinya. Jadi kelihatan ganteng. Kan ada orang yang dia ganteng tapi kurang rapi, kan ada gitu. Nah, kalau Abdurrahman bin Auf itu paket lengkap. Sudahlah orangnya ganteng, kemudian enak dilihat dan lain sebagainya. Itu Abdurrahman bin Auf. Beliau
masuk Islam termasuk as-sabiqunal awwalun. Jadi orang-orang yang pertama masuk Islam. Jadi termasuk dari 8 orang. Bahkan ada penjelasan Abdurrahman bin Auf itu masuk Islamnya sebelum para sahabat kumpul di rumah Al-Alqam bin Abi Alqam. Berarti ini termasuk orang-orang pertama nih, Abdurrahman bin Auf. Jadi ketika para sahabat kumpul di rumah Al-Arqam bin Abi Alqam, itu Abdurrahman bin Auf sudah masuk Islam. Subhanallah nih. Jadi paket lengkap, semuanya ada di beliau. Dan Abdurrahman bin Auf itu masuk Islamnya dari jalur Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah. Di situ dijelaskan ada beberapa orang, diantaranya Zubair bin Awam masuk Islam dari perantara Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan, Thalha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah ini pentolan semua nih, pentolan para sahabat yang utama. Jadi dari sini kita dapat mengambil pelajaran kenapa Abu Bakar Siddiq itu yang paling utama di antara para sahabat, karena sahabat-sahabat yang utama itu masuk Islamnya dari jalur Abu Bakar Siddiq. Sedangkan kita mengetahui mandalla ala khairin falahu ajri ka ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala kebaikan orang yang melakukannya tanpa mengurangi sedikit pun. Jadi subhanallah, apapun yang dilakukan oleh Zubair bin Awam, yang dilakukan oleh Utsman bin Affan, ya, Thalha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, apa yang disedekahkan oleh Abdurrahman bin Auf, maka Abu Bakar Siddiq itu kelimpahan pahalanya. Kenapa? Karena dia yang pertama kali yang mengajak orang-orang ini. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melakukan kebaikan yang pertama kali, kemudian ditiru oleh orang lain, maka kita mendapatkan pahala orang yang melakukannya. Subhanallah. Umpamanya kita posting ada pengajian, tiba-tiba ada yang melihat, kemudian dia hadir di pengajian tersebut, maka kita dapat pahala orang yang ikut pengajian tersebut dengan wasilah kita. Dan Abdurrahman bin Auf ini dari awalnya tidak minum khamar. Dari awal. Padahal pada masa itu, minuman khamar itu sama seperti minuman air putih, Bapak Ibu. Jadi kalau mau makan apa, minumnya air putih kalau kita. Apapun makanannya, minumnya tetap, kata sebuah iklan ya. Apapun makanannya, minumannya tetap titik-titik gitu. Nah di zaman jahiliyah itu, minum khamar itu jadi kebiasaan. Udah jadi kebiasaan. Makan minum roti, minumnya khamar. Makan kurma dan lain sebagainya, makanan besar, minumnya khamar. Dan Abdurrahman bin Auf dari zaman jahiliyah tidak tersentuh dengan khamar. Jadi memang orang yang baik di awalnya, insya Allah di akhirnya juga akan baik. Makanya seorang ulama ya, Imam Al-Ghazali mengatakan, jadi anak itu harus dijaga mulai dari kecilnya. Jadi anak itu seperti pohon. Kalau dari awalnya dia tumbuh bengkok, terus nggak dibenerin, sampai besarnya juga dia akan bengkok. Jadi dari awal harus dijaga kemurniannya. Dan Abdurrahman bin Auf ini dari awalnya, dari sebelum Islam, masih jahiliyah, sudah bagus orangnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini beliau tidak minum khamar. Kemudian hijrah ke Habasyah. Beliau hijrah ke Habasyah itu sampai 2 kali. Ini Abdurrahman bin Auf. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, beliau ini orang yang mahir berdagang. Abdurrahman bin Auf. Bahkan jadi ikon persaudaraan. Jadi contoh model persaudaraan. Dan beliau ini nafsun afif. Nafsun afif itu jiwanya mulia. Bisa menjaga wibawanya, haibanya. Maka ketika Rasulullah dan para sahabat hijrah ke Madinah, yang pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah itu membangun masjid. Bangun dulu masjid. Setelah dibangun masjid, maka dipersaudarakan. Selesai sholat, Rasulullah panggil menghadap ke para sahabat. Kemudian Rasulullah memberikan informasi kepada kaum muslimin. Lihat kiri dan kanannya.
Ketika dilihat kiri dan kanan, kalau di situ ada muhajirin, kemudian di sampingnya ada ansor, maka dia disaudarakan. Maka pas waktu itu, Abdurrahman bin Auf ketika dia menghadap di dekatnya, itu ada Sa'ad bin Ar-Rabi Al-Ansari. Sa'ad bin Al-Rabi ini adalah orang yang kaya. Dia banyak kebun kurmanya. Bahkan dijelaskan, setengah kebun kurma di Madinah itu miliknya dari Sa'ad bin Ar-Rabi. Jadi kan banyak para sahabat yang dipersaudarakan dengan orang-orang Ansor. Al-Muhajirin disaudarakan dengan orang-orang Ansor. Nah, Abdurrahman bin Auf ternyata disaudarakan dengan Sa'ad bin Ar-Rabi. Ar-Rabi ini orang kaya. Jadi zaman dulu, orang kaya itu ketika dia banyak kebunnya. Setengah dari kebun di Madinah itu milik dari Sa'ad bin Ar-Rabi. Dan ini nanti jadi ikon persaudaraan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Sa'ad bin Ar-Rabi ini menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf. Kata Sa'ad, wahai saudaraku, aku memiliki kebun yang banyak, silakan pilih mana yang engkau suka. Kemudian aku memiliki beberapa istri, silakan mana yang engkau suka. Nanti saya akan ceraikan, setelah itu engkau bisa pilih menikah dengannya. Ini kalau zaman sekarang ditawarkan seperti ini, kira-kira gimana Pak? Saya punya motor 5, silakan pilih. Serius nih? Serius nggak nih? Gitu. Pasti gitu jawabnya kan? Saya punya mobil 3, silakan pilih. Mau BMW, mau Pajero, mau apa, silakan pilih. Pasti langsung ngelihat wajahnya pasti. Kalau ada yang nawarin kayak gitu, pasti kita ngelihat wajahnya. Serius apa enggak ya? Berbeda dengan Abdurrahman bin Auf, jemaah. Masya Allah. Abdurrahman bin Auf ini nafsun afif. Jadi orangnya sangat bisa menjaga kondisi jiwanya. Beliau mengatakan apa? Barakallahu laka fi ahlika wa malika. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam keluargamu dan memberikan keberkahan dalam hartamu. Jadi kalau ada orang nawarin kendaraan atau apa, jawabnya gimana? Jawabnya, kapan kita mau ketemu? Gitu kan? Tapi kalau mau niru Abdurrahman bin Auf, jawabnya, Barakallahu laka fi ahlika wa malika. Semoga Allah memberkahi engkau dalam keluargamu dan dalam hartamu. Lalu yang ditanyakan oleh Abdurrahman bin Auf apa? Yang ditanyakan oleh Abdurrahman bin Auf, dullani ala suq. Tunjukkan kepadaku di mana pasar. Masya Allah. Kalau dia nanya pasar berarti mau ngapain Pak? Mau dagang. Kalau ada orang nanya, di mana masjid? Ternyata udah dekat mau asar. Berarti dia mau sholat. Benar. Abdurrahman bin Auf minjem modal aja. Dia minjem modal sekitar satu dinar. 1 dinar itu sekitar 4,5 gram saja. Jadi kalau 1 gram berapa harganya? 2.500.000 ya. 2,5 juta. Ternyata diolah oleh beliau, diolah terus, lama-kelamaan beliau bisnis, ada yang mengatakan bisnis mentega, ada bisnis minyak dan lain sebagainya. Dalam beberapa bulan, itu untungnya sudah berkali-kali lipat. Masya Allah. Hingga suatu ketika sholat gitu, Abdurrahman bin Auf ini ada bercak kuning bekas parfum. Jadi seperti minyak, tapi untuk perempuan. Mungkin karena gelap, dia pakailah minyak tersebut, yang dipakainya minyak istrinya mungkin. Pas dilihat dari Rasulullah, kok ada yang beda nih. Emang beda Pak, kalau orang punya istri baru tuh bawaannya beda kan. Maksud saya orang menikah ya. Jadi orang menikah itu dengan orang yang tidak menikah itu beda. Akhirnya ditanya oleh Rasulullah SAW, ya Abdurrahman, ada apa denganmu? Jadi pertanyaannya ada apa di sini? Pertanyaan takjub. Dijawab oleh Abdurrahman, ya Rasulullah, aku sudah menikah dengan wanita Ansor. Masya Allah.
Berapa maharnya kata Rasulullah? Maharnya adalah 1 biji kurma. Emas seberat 1 biji kurma. Lumayan juga ya, 1 biji kurma beratnya. Kemudian kata Rasulullah, apakah sudah engkau adakan walimah? Kata dia belum. Kalau begitu, lakukanlah walimah walaupun hanya 1 ekor kambing. Jadi, ini sunnah. Nggak boleh nikah diam-diam. Disunahkan supaya nikah itu disyiarkan. Supaya tidak ada fitnah. Nah, minimal orang-orang di sekitarnya tahu. Jadi Abdurrahman bin Auf setelah dia berdagang, maka ada uang sedikit, mulailah dia berencana untuk melakukan ibadah terpanjang di dunia. Apa itu ibadah terpanjang? Menikah. Menikah itu ibadah terpanjang. Kalau sholat paling 5-10 menit atau 15 menit, betul kan? Kalau ada orang sholat 15 menit itu termasuk khusyuk itu. Termasuk lama. Kalau sedekah, kalau haji paling berapa bulan itu haji? Paling sebulan sekian dan lain sebagainya. Tapi kalau orang yang menikah itu ibadah terpanjang. Makanya ada ungkapan menikah itu adalah ibadah terpanjang. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Abdurrahman ini berdagang. Dan subhanallah, Abdurrahman berdagang itu selalu untung. Nggak pernah balik modal atau rugi, selalu untung. Ini keahlian beliau. Yang dulunya datang ke Madinah dalam kondisi miskin, hingga nanti akhirnya menjadi orang terkaya di Madinah. Itu Abdurrahman bin Auf. Dan beliau pernah bersedekah tadi, bersedekah 40.000 dinar untuk Ummahatul Mukminin. Ada yang mengatakan 4.000 dinar, ada yang mengatakan 40.000 dinar, ada juga beliau pernah bersedekah 400.000 dinar. Saya ngitungnya sampai agak pusing, Mbak. Saking banyaknya duit itu. Saya bilang ini luar biasa ya. Akhirnya saya tanya ke ChatGPT, 4.000 dinar itu berapa sih? 4.000 dinar. Jadi beliau itu beli kebun. Beli kebun. Kebun itu disedekahkan, uangnya disedekahkan, diberikan kepada Ummahatul Mukminin, kepada istri Rasulullah SAW, yaitu ibunya kaum mukminin. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, khairukum, sebaik-baik kalian setelahku nanti adalah yang paling baik dengan keluargaku. Hadisnya dari mana? Hadisnya dari Abu Hurairah. Jadi Rasulullah sudah meninggal, kemudian Abu Hurairah memberikan informasi, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dengan keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Abdurrahman bin Auf memberikan khusus bulanan untuk Ummahatul Mukminin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebaik-baik kita adalah yang paling baik dengan keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekarang berarti kepada keluarga cucu-cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya agak aneh juga di media sosial ya. Walaupun mungkin ya maksudnya bukan ke situ. Jadi ada beberapa yang menyerang cucu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun mungkin niatnya adalah untuk menjelaskan tentang orang-orang yang mengaku cucu Nabi, maksudnya. Tapi berimbasnya kepada keluarga cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memang benar cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini udah dihitung, Pak. Sudah dihitung berapa duitnya ya. Nah, Abdurrahman bin Auf di masa Nabi. Beliau walaupun orang kaya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidupnya sudah nyaman, tapi beliau tetap ikut semua peperangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal beliau donatur tetap. Ketika dalam peperangan,
dikumpulkan oleh Rasulullah. Karena menghadapi musuh yang sangat banyak. Kalau tidak salah itu di perang Tabuk. Abu Bakar, Umar bin Khattab membawa setengah dari hartanya. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab membawa setengah dari hartanya. Kata Umar bin Khattab, kali ini saya akan menandingi Abu Bakar Siddiq. Lomba sedekah. Luar biasa ya, ada perlombaan namanya lomba sedekah. Kata Umar bin Khattab, kali ini saya nggak mau kalah dengan Abu Bakar Siddiq. Maka saya bawalah setengah dari hartanya. Tiba-tiba Abu Bakar Siddiq datang, ditanya oleh Rasulullah, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Kata Abu Bakar Siddiq, yang aku tinggalkan untuk keluargaku adalah Allah dan Rasulnya. Berarti semuanya, rekeningnya kosong. Kemudian Umar ditanya, apa yang engkau tinggalkan? Yang saya tinggalkan mislahu, sama dengan yang saya sedekahkan. Berarti dia bawa setengah dari hartanya. Abdurrahman bin Auf. Nah, ini saya lupa masukin di sini. Di sini ada catatannya. Jadi banyaknya Abdurrahman bin Auf itu bersedekah. Bahkan kemudian Utsman bin Affan. Utsman bin Affan sedekah 1.000 dinar. 1.000 dinar. Kemudian Abdurrahman bin Auf dan lain sebagainya. Di perang Tabuk itu jumlah kaum muslimin 30.000 orang. Kemudian pasukan Romawi jumlahnya 40.000 orang. Tapi yang takut yang mana, Pak? Yang mundur yang mana? Yang mundur adalah pasukan Romawi, padahal dia lebih 10.000 lebih banyak kan? Kaum muslimin 30.000. Orang Romawi 40.000. Yang ketakutan orang Romawi. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di perang Tabuk ini juga, jadi ketika sholat subuh sudah azan dan Rasulullah itu ke toilet. Nah, toiletnya beda dengan kita sekarang nih. Kalau kita kan ke toiletnya enak nih. Ini kata sahabat dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, akhirnya dia nemenin Rasulullah. Karena tempatnya yang nyaman itu agak jauh, akhirnya baru ketemu tempat toiletnya. Ketika Rasulullah pulang, ternyata para sahabat sudah sholat, sedang sholat. Para sahabat sedang sholat. Akhirnya Rasulullah masbuk 1 rakaat. Dan siapa yang jadi imam? Yang jadi imam adalah Abdurrahman bin Auf. Itu luar biasa tuh, Pak. Kalau seandainya kalau seandainya ada di sebuah masjid gitu, ternyata ada yang imam, pas dicek ternyata yang makmumnya umpamanya ada ulama besar dunia, umpamanya Imam Sudes lah. Imam Sudes lagi jalan-jalan ke Al-Insan umpamanya. Kalau sholat isya di sini, ternyata imamnya saya umpamanya gitu kan. Pasti saya bilang, boleh nggak DKM lihat CCTV tadi malam? Coba lihat itu. Pas dilihat Imam Sudes. Imamnya siapa? Oh, ternyata imamnya Ustaz Andi. Kan kebanggaan sendiri. Ini luar biasa. Yang saya tahu, hanya 2 sahabat yang pernah jadi imam dan Rasulullah masih hidup. Yang pertama adalah Abdurrahman bin Auf dan yang kedua adalah Abu Bakar Siddiq. Nah, gara-gara Abu Bakar Siddiq ini jadi imam, maka kata para ulama ini menjadi dalil atau indikasi bahwa Rasulullah menunjuk Abu Bakar Siddiq yang menjadi khalifah setelahnya. Kata para sahabat, kalau Rasulullah saja redho Abu Bakar Siddiq yang memimpin akhirat kita, kenapa kita tidak redho Abu Bakar Siddiq yang memimpin dunia kita? Masya Allah ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan perang Tabuk ya, kaum muslimin menang, kemudian dia juga ikut perang semua peperangan, di antaranya perang Uhud. Perang Uhud itu gigi depan Abdurrahman bin Auf patah. Kehilangan gigi depan. Kemudian beliau luka 20 titik.
Itu banyak, Pak. 20 titik kalau masuk rumah sakit tuh dioperasi semua gitu. Di ini semua. 20 titik. Sampai di perang Uhud itu kakinya luka yang menyebabkan beliau pincang. Abdurrahman gara-gara perang Uhud itu beliau pincang. Tapi Abdurrahman bin Auf merasa bangga karena sudah bisa ikut perang Uhud melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini keikhlasan, menunjukkan keikhlasan Abdurrahman bin Auf. Kalau orang nggak ikhlas, dia pasti akan ngomong, enggak? Gara-gara ikut itu saya pincang. Gara-gara ikut itu, coba kalau nggak ikut, nah gitu. Itu tandanya nggak ikhlas tuh. Tapi Abdurrahman bin Auf, kemudian yang dahulu kita pernah Zubair bin Awam gitu. Zubair bin Awam ada luka di belakangnya, sampai anaknya Utbah itu kalau lagi main-main masukin tangannya di lubang lukanya itu. Nah, Zubair bin Awam ketawa-ketawa, anaknya juga ketawa-ketawa. Jadi para sahabat nggak bersedih karena luka dalam rangka berjihad membela agama Allah. Ini perang Tabuk. Termasuk juga di perang Tabuk ini, jadi perang Tabuk itu tidak jadi peperangan. Tapi ketika akan mulai perang Tabuk, kurma itu sedang ranum-ranumnya. Sedang mau masak, Pak. Sedang mau masak ya. Perjalanan 30 hari. Pulang pergi, kemudian berkemah itu sekitar 20 harian. Pas datang, nggak jadi perang, kemudian datang ke Madinah, itu kurmanya udah busuk semua. Jadi perang Tabuk itu luar biasa. Satu, lokasinya, kedua, cuacanya, dan ketiga, kurma sedang hampir panen. Oh, itu ujiannya luar biasa nih. Lagi mau hampir panen. Ini kalau kita dengar ceritanya biasa saja. Tapi kalau seandainya kondisi itu terjadi dengan kita, berat, Pak. Mata pencariannya kurma. Mata pencariannya kurma. Di Madinah. Tiba-tiba disuruh perang. Padahal sebentar lagi panen. Masya Allah. Nah, selesai peperangan tersebut, ditanya oleh Rasulullah SAW, bagaimana kondisi kalian, wahai para sahabatku? Para sahabat mengatakan, Alhamdulillah, kami sangat bahagia, kami sangat senang, dan lain sebagainya. Terus, ekonominya, kurmanya sudah busuk semua. Dan luar biasanya Abdurrahman bin Auf mengatakan bahwa semua yang punya kurma akan saya beli. Mau dia busuk, mau dia masih bagus, mau dia kondisi apapun, saya akan beli dengan harga normal. Masya Allah. Ternyata senang tuh para sahabat, akhirnya dikumpulin semua. Ketika dikumpulin semua, dibelilah dengan harga normal. Masya Allah. Setelah dikumpulkan, jadi yang punya satu-satunya kurma busuk di Madinah adalah Abdurrahman bin Auf. Tiba-tiba datanglah utusan dari Raja Yaman. Raja Yaman, karena waktu itu terjadilah wabah penyakit dan yang bisa mengobatinya adalah kurma busuk karena di situ ada enzimnya. Datanglah, pas datang para sahabat ngomong, yang punya kurma busuk cuma Abdurrahman bin Auf. Terus kata orang itu, kami mau beli. Kata Abdurrahman bin Auf, ambil aja. Enggak, ini perintah raja, harus bersamaan, harus pakai uang, harus dibayar. Ada penjelasan, jadi 5 kilo itu, 5 kilo kurma dibayar dengan 1 emas. 1 kilo emas, 1 genggam emas. Dan apa yang terjadi? Yang harusnya dia jadi miskin, Abdurrahman menjadi orang terkaya lagi. Jadi orang yang pengen miskin tapi nggak miskin-miskin ada ternyata di dunia ini. Siapa? Abdurrahman bin Auf. Nah ini Abdurrahman bin Auf. Di masa Umar bin Khattab terjadi juga taun ya, namanya Amwas. Jadi waktu itu mau berangkat ke Syam ya, Umar bin Khattab dikumpulkanlah para sahabat.
Abu Ubaidah Ibnu Jarrah, Abu Ubaidah bilang, tidak, saya nggak mau keluar, saya tidak akan meninggalkan tempat ini. Kemudian kata Umar bin Khattab, kalau kita pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, itu tidak menyalahi dari Rasulullah. Ya kan? Sama dengan sesuai dengan takdir. Seperti umpamanya mengembalakan kambing atau sapi atau onta ke tempat ini, umpamanya nggak bagus, dipindahkan ke tempat lain. Kan itu tidak menyalahi. Hingga akhirnya dikumpulkanlah para sahabat-sahabat muhajirin yang terdahulu, hingga akhirnya datanglah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf mengatakan, saya mendengarkan Rasulullah menyampaikan sabdanya, ya, Rasulullah SAW, "Idza sami'tum bihi bil ardi fala taqdamu alaihi." Jika kalian mendengar sesuatu di daerah terjadi wabah, maka jangan datangi, dan jika suatu daerah terjadi wabah dalam keadaan kalian di dalamnya, maka janganlah keluar untuk menghindarinya. Jadi kalau umpamanya di sebuah daerah ada wabah, nggak boleh masuk ke situ, karena ada hadisnya. Tapi kalau kalian sudah ada di tempat tersebut, kemudian terjadi wabah, nggak boleh keluar, karena akan menulari orang-orang lain. Maka akhirnya Umar bin Khattab memutuskan untuk tidak jadi ke tempat tersebut, dan akhirnya mereka pulang. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh nambah 5 menit lagi? Boleh ya? Abdurrahman bin Auf itu tidak cinta kepada kekuasaan. Subhanallah. Padahal seperti yang saya bilang tadi, Abdurrahman bin Auf itu kandidat terkuat untuk menjadi khalifah setelah Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab ketika akan meninggal dunia, ini diriwayatkan oleh Imam Az-Zahabi, dijelaskan. Banyak ya beberapa hadis ya. Nah, ketika Umar wafat, kata Abdullah bin Umar, kami mikul jenazahnya, kemudian sampailah ke rumah Aisyah. Jadi kata Abdullah bin Umar minta izin supaya dimakamkan di tempatnya Rasulullah. Akhirnya dimakamkan. Nah, Umar bin Khattab sebelum meninggal dunia, beliau memilih 6 orang yang menjadi Dewan Surah. Nah, ini 6 orang. 6 orang sahabat yang menjadi Dewan Surah yang nanti menentukan siapa yang akan jadi khalifah setelahnya. Akhirnya kata Abdurrahman bin Auf, siapa di antara kalian yang mau menyerahkan suaranya? Akhirnya pada waktu itu Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, kemudian Abdurrahman bin Auf, dan beberapa yang lain menyerahkan suaranya. Yang tersisa akhirnya Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan. Kata Abdurrahman bin Auf, wahai Ali, engkau adalah kerabat Rasulullah dan orang dekat Rasulullah. Jika aku membaiat salah seorang di antara kalian, apakah kalian akan menerimanya? Kata Utsman bin Affan, iya. Kata Ali, iya. Maka akhirnya Abdurrahman bin Auf memilih Utsman bin Affan. Setelah dipilih Utsman bin Affan, semua para sahabat membaiatnya, termasuk Ali bin Abi Thalib. Maka terpilihlah Utsman bin Affan. Hingga suatu ketika, Utsman bin Affan ini ketika akan meninggal dunia, ya, ketika beliau mimisan, sakit gitu, beliau mau nulis surat bahwa yang akan menjadi khalifah setelahku nanti adalah Abdurrahman bin Auf. Kabar ini disampaikan kepada Abdurrahman bin Auf, kemudian Abdurrahman bin Auf berdoa, ya Allah, jangan sampai aku menjadi berikutnya, ya Allah, wafatkanlah aku kalau memang itu akan jadi kejadian. Ternyata sebelumnya, beberapa bulan setelah itu, beliau meninggal dunia dan disolatkan oleh Utsman bin Affan. Nah, ini bagaimana khidmah Abdurrahman bin Auf kepada keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka mau haji, itu Abdurrahman dengan Utsman bergantian. Ada yang dari depan, ada yang dari belakang, menjagai istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Istri-istri Rasulullah tidak boleh bernikah lagi dengan yang lainnya. Kenapa? Karena mereka adalah ummul mukminin, ibunya dari orang-orang beriman. Nah, di sini tadi Abdurrahman bin Auf mensedekahkan 4.000 dinar, dibelikan tanah, ya. Ada sebuah tanah itu kemudian dijual
kemudian disedekahkan semuanya kepada istri-istri Rasulullah. Itu saya catat perkiraannya sekitar 34 miliar, Pak. 34 miliar. Bahkan kemudian beliau juga orang yang zuhud. Jadi Abdurrahman itu subhanallah. Kalau dia kumpul dengan para karyawannya, orang tidak akan bisa membedakan mana Abdurrahman, mana para karyawannya. Kenapa? Karena pakaiannya sama. Masya Allah ya. Pakaiannya sama. Kalau dia makan, makanannya sama. Banyak zaman sekarang, kalau dia makan dengan para pembantunya beda meja. Ya kan? Tahun sekarang ada tuh. Mejanya beda. Ini tempat bos, ini beda. Kalau Abdurrahman bin Auf enggak. Bahkan Abdurrahman bin Auf saking zuhudnya, hartanya itu dibagi 4. Ya. 1/4 untuk ahlul Madinah. Jadi para orang Madinah itu dibantu semua. Enggak ada yang miskin. Jadi Abdurrahman bin Auf punya data mana orang-orang miskin. 1/4 hartanya dikasih untuk orang Madinah. Yang kedua, untuk orang yang bertengkar. Bertengkar itu gimana? Umpamanya si A dengan si B bertengkar. Ya. Umpamanya kata si A, si B ini minjem duit kepada saya, tapi nggak ada buktinya. Kemudian dibawa ke pengadilan. Nah, Abdurrahman bin Auf punya cadangan uang itu. Didatangin, ya udah dah, jangan bertengkar. Berapa hutangnya? Sekian, udah dikasih semua. Ini Abdurrahman bin Auf. Yang ketiga, beliau punya cadangan untuk minjamin. Kalau seandainya di Al-Insan ini ada pengumuman yang perlu duit, nanti Isya datang ke sini akan dikasih uang, hutang pinjaman. Mungkin ramai kali Pak ya. Nah, Abdurrahman bin Auf ada itu. Dan ini enggak investasi, bukan umpamanya, oh saya ngasih modal sekian nanti saya dapat sekian persen. Enggak. Abdurrahman ngasih sedekah lillahi ta'ala. Kemudian 1/4-nya baru untuk keluarganya. Nah, Imam Ahmad bin Hambal pernah ditanya, mungkinkah orang ada 1.000 dinar, tapi dia zuhud? Mungkin nggak? Dijawab oleh Imam Ahmad bin Hambal. Ditanya, apakah dia bisa menjadi orang yang zuhud? Maka beliau menjawab, bisa dengan 2 syarat, yaitu tidak gembira jika hartanya bertambah dan tidak sedih jika hartanya berkurang. Jadi ilustrasinya seperti ini. Orang yang zuhud itu seperti nelayan di laut. Orang yang zuhud itu. Walaupun dia terombang-ambing, tapi tidak berpengaruh untuk dirinya. Jadi, kalau dia dengan banyak harta, tapi tidak masuk ke dalam hatinya, hanya di tangannya saja, itulah dia zuhud. Tapi kalau dia mencari harta, walaupun hidupnya biasa-biasa saja, tidak kaya, maksudnya dia miskin, tapi dengan cara yang haram, maka itu bukan kategori zuhud. Wallahu alam bissawab. Inilah sebagian kecil tentang Abdurrahman bin Auf. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini dapat mengambil pelajaran bagaimana kedermawanan Abdurrahman bin Auf, bagaimana kejujuran beliau, bagaimana kezuhudan beliau terhadap dunia, hartanya banyak. Sampai ketika beliau meninggal dunia itu hartanya ada sekitar 6.000 dinar. Tinggal dihitung sendiri Pak, berapa itu kalau dirupiahkan. Saking banyaknya. Kalau ahli Badar satu orang saja dapat 34, satu orang nih dikasih 34 miliar. Satu orang ahli Badar dikasih oleh Abdurrahman bin Auf. Kali sekian ratus orang. Begitu banyak sedekah beliau. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kebenaran datang dari Allah, kekhilafan dari saya pribadi mohon dimaafkan. Silakan kalau ada yang mau menambahi. Waalaikumsalam.
Masya Allah. Subhanallah. Pertanyaannya bagus sekali. Jadi, setiap orang itu kemampuannya beda-beda. Setiap orang itu kemampuannya beda-beda. Tidak semua sahabat itu ahli dalam berdagang. Seperti Abu Hurairah. Abu Hurairah biasa saja. Dia tidak berdagang. Kalau saya lihat latar belakang para sahabat itu, yang kaya-kaya itu, yang para pedagang itu, memang dari awalnya ada didikan dari orang tuanya ternyata. Dari awalnya. Dari awalnya memang ada didikan dari keluarganya. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Tolha bin Ubaidillah, ya kan? Abu Bakar itu memang satu teman akrab Rasulullah. Tolha memang para pedagang semua, para pedagang semua. Ditambah lagi memang dididik oleh, jadi ini para sahabat, muyulnya, condongnya, hobinya berdagang. Mereka punya mentor, mentornya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tambah hebat lagi. Kita ini, umpamanya, kalau ada yang hobinya dagang, kemudian dapat mentor. Sekarang udah banyak tuh sekolah-sekolah bisnis yang ada mentornya, coachingnya. Jadi cuma minjem sistemnya mereka. Nah, para sahabat ini ada mentornya, yaitu Rasulullah SAW. Suatu ketika, para sahabat ini dagang. Pasar para sahabat ini sepi, masih kalah dengan pasar orang-orang Yahudi. Kata sahabat, ya Rasulullah, pasar kami itu, dagangan kami itu kalah dengan orang Yahudi. Padahal kami sudah mengikuti apa yang engkau lakukan, yaitu jujur dan lain sebagainya. Kata Rasulullah, emang yang kalian lakukan apa? Ya, jujur, tidak mengurangi timbangan dan lain sebagainya. Kata Rasulullah, salah itu. Bagusnya diangetin. Kalau nimbang itu diangetin. Gimana tuh, Pak? Umpamanya 1 kilo, ya kan? Ya udah dilebihin 5 biji. Nah, itu diangetin tuh. Ya kan, diangetin. Lama-kelamaan pasar para sahabat ini viral kalau zaman sekarang. Viral, akhirnya orang-orang itu nggak mau dagang belanja di tempat pasar Yahudi. Karena 1 kilo di pasar Yahudi itu pas ditimbang cuma 9 on, kurang dari 1 kilo. Nah, akhirnya semuanya pindah ke pasar para sahabat. Nah, jadi pertanyaannya tadi bagaimana? Ya, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Zaman sekarang, para guru juga bisa jadi kaya ternyata kan. Wah, sayangnya saya udah keluar dari guru gitu. Bagaimana? Dia buat sekolah edukasi online, kan gitu. Edukasi online. Jadi sekarang mau bisnis, bisa offline, bisa online. Yang lebih mudah, bagaimana kalau kita pengen bisnis? Yang lebih mudah adalah cari mentor. Nah, beres tuh. Kalau ada mentornya, dan sesuai dengan bisnis kita, umpamanya kita pengen bisnisnya emas, cari mentor yang dia sudah punya 10 cabang emas, toko emas, aman insya Allah. Oh, kalau yang ini pengen bisnis apa? Ini pengen bisnis bakso. Saya pengen buka bakso. Gimana ya caranya ya? Cari mentor. Mentor yang sudah punya 50 cabang toko bakso atau 100 cabang toko bakso. Bagaimana sistem mereka bisa kita adopsi? Mungkin itu, Ustaz. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, jadi setiap orang itu kemampuannya masing-masing, termasuk anak kita juga, kemampuannya juga beda-beda, tinggal dikembangkan yang sesuai minatnya. Karena kalau dia berbisnis atau bekerja sesuai minatnya, maka dia tidak akan merasa capek. Kenapa? Karena hobinya. Tapi kalau dia bekerja atau bisnis dan sebagainya terpaksa, maka pasti dia tidak akan menjadi ahli dalam bidangnya. Kebenaran datang dari Allah, kekhilafan dari saya pribadi, mohon dimaafkan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.